Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang kelima. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk, kita langsung mulai saja ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 17 mengenai impuls dan momentum. Sebuah balok yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan diberi gaya dalam selang waktu tertentu, sehingga mencapai laju V. Jika gaya tetap, tetapi selang waktu bekerjanya gaya didua kalikan, maka laju yang akan dicapai benda adalah, kita coba gambarkan dulu. Ini ada sebuah benda di atas lantai licin ya, sedang diam, diberi gaya, maka tentu saja akan bergerak ya, karena tidak ada perlawanan. Maka benda itu akan bergerak mencapai kecepatan tertentu, yaitu V katakanlah. Ini karena pengaruh gaya F yang bekerja selama waktu tertentu. Jadi kita bisa gunakan impuls sama dengan perubahan momentum. Nanti bisa kita isi impulsnya F kali waktu ya. Dan perubahan momentumnya adalah massa kali delta V ini akan dialami oleh benda ya. Dan dari sini kita bisa isikan delta V-nya itu V dikurangi 0 ya, karena kecepatan awalnya 0. Sehingga bentuk ini kita bisa rubah jadi V sama dengan F kali T dibagi dengan M, atau impuls dibagi dengan massanya. Di sini terlihat bahwa kecepatan benda yang akan dicapai itu bergantung pada impuls atau gaya kali waktunya. Di sini waktunya diperbesar menjadi 2 kali semula karena berbanding lurus, maka kita bisa menyatakan keadaan 2 kecepatannya dalam keadaan 1. Karena yang berubah itu adalah T, jadi T2 per T1 ya. T2-nya kita isi 2T1. Maka kita dapatkan V2-nya adalah 2 kali V1 ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 18 mengenai dinamika gerak melingkar. Seorang anak memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali horizontal. Jika gaya sentripetalnya dijadikan 9 kali semula, maka laju berputarnya menjadi sekian kali semula. Sekarang saya coba gambarkan dulu sebuah benda yang diikat oleh tali kemudian diputar pada bidang horizontal seperti ini. Ini bidang horizontalnya. Nah, di sini yang jadi jari-jari R saya sebut, kemudian di sini bekerja tegangan tali ya, karena bendanya dipegang oleh tali. Saya sebut tegangan talinya T, dan benda itu berputar dengan kecepatan sudut tertentu ya. Tegangan talinya tadi T ya. Nah, sekarang kita analisis menggunakan hukum Newton, yaitu jumlah gaya sentripetal sama dengan M massa kali percepatan sentripetalnya. Nah, di sini gaya sentripetal adalah gaya yang ke pusat. Kalau saya ambil free body yang di sini, maka gaya sentripetalnya adalah T. Kemudian bisa kita gantikan percepatan sentripetal dalam omega ya. Sebagai berikut, jadi T sama dengan M omega kuadrat kali R. Nah, di sini kita melihat bahwa T dan omega itu berbanding lurus dengan kuadrat ya. Jadi T berbanding lurus dengan kuadrat omega. Sementara M dan R-nya kan konstan. Jadi untuk omega kita bisa tarik akar ya. Karena berbanding lurus, jadi kalau di omega 2 berarti T2. Ini T1. Tapi di dalam akar ya. Dikali dengan omega 1. Jadi kalau misalkan T2-nya kita isikan 9 kali, T2 di sini kan tegangan tali pada kanan 2 ya, tetap berfungsi sebagai gaya sentripetalnya. Jadi 9T1 dibagi T1 diakarkan, akar 9 kan 3. Jadi nanti omega 2-nya adalah 3 kali omega 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah yang B. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 19 mengenai dinamika partikel, khususnya kesetimbangan partikel ya. Sebuah mobil bermassa M diparkir pada jalan menanjak atau bidang miring dengan sudut θ terhadap bidang horizontalnya. Jika gaya gesek diabaikan dan G adalah percepatan gravitasi, maka gaya yang harus dihasilkan oleh rem tangan agar mobil tidak meluncur turun besarnya adalah, mari kita coba gambarkan dulu. Ada sebuah mobil sedang menanjak ya di bidang miring seperti ini. Tentu saja akan ada gaya berat ke bawah ya. Kemudian ada gaya normal karena ditahan oleh permukaan jalan, dan
Kalau seperti ini maka mobil pasti akan turun. Nah, supaya tidak turun berarti harus diberikan gaya melawan arah gerak itu, yaitu berupa gaya oleh rem tangan. Ya, arahnya tentu saja ke atas ya, sehingga terjadi kesetimbangan. Ya, kalau menurut hukum Newton, kesetimbangan berarti sigma F sama dengan 0. Sekarang saya akan coba selesaikan relasi antara gaya berat, gaya normal, dan gaya pada rem tangan menggunakan metode poligon ya. Jadi saya gambar dulu gaya beratnya, kemudian saya gambarkan gaya yang kedua itu adalah gaya normal, dan terakhir adalah gaya pada rem tangan yaitu F sendiri. Oke, untuk itu saya butuh sudut untuk menguraikannya. Jadi kita lihat bahwa antara F dan N itu tegak lurus, jadi saya gambar di sini juga tegak lurus. Kemudian saya tarik garis pertolongan horizontal mendatar seperti ini. Di sini kita melihat bahwa theta itu adalah sudut horizontal dan bidang miring, atau dengan F sama ya. Jadi artinya nilai ini, sudut ini adalah theta juga. Ya, yang ini, yang di atas ini. Ini 90 min theta, ini kan segitiganya siku-siku, berarti di sini juga nilainya sama dengan theta. Nah, di sini kita akan cari korelasi langsung antara gaya berat dengan gaya rem tangan ya. Tentu saja bisa dinyatakan dalam sinus ya. Jadi kalau kita ambil sinusnya dari segitiga ini sama dengan sisi depannya F, sisi miringnya adalah W. Nah, jadi F itu sama dengan W-nya itu kan M kali G. Jadi F sama dengan MG sin theta. Atau jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 20 mengenai dinamika partikel. Sebuah balok kayu yang beratnya 800 kg meluncur pada bidang datar kasar dengan percepatan konstan. Jika koefisien gesekan kinetik antara bidang dan balok adalah 0,2, maka besarnya gaya gesek kinetiknya adalah sekian Newton. Ya, oke. Jadi saya coba gambarkan ini ada sebuah benda sedang meluncur. Ya, di sini ada gesekan, tapi tidak ada gaya F yang mendorong. Berarti gaya gesekan itulah jadi yang menyebabkan benda diperlambat ya. Nah, sekarang pertanyaan berapa besar gaya gesek tersebut? Kalau saya gambarkan gaya-gayanya dulu ya. Di sini ada gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya normal, dan gaya gesek menghambat gerakan benda ya ke kiri. Tidak ada gaya F lagi ya. Kita tuliskan persamaannya dalam arah vertikal ya, ini itu 0 karena benda itu tidak bergerak secara vertikal, dia hanya bergerak secara horizontal. Berarti kita dapatkan N sama dengan W ya. Atau kita juga bisa dapatkan N sama dengan M kali G ya, W-nya kan M kali G. Kemudian kita akan cari gaya geseknya menggunakan gaya gesek kinetik adalah muka kali N. Ini adalah koefisien gesek kinetiknya, dan ini gaya normalnya. Di bidang datar seperti ini, gaya normalnya persis sama dengan gaya gesek. Jadi nanti N-nya bisa diganti dengan M kali G. Dan berikutnya kita bisa isikan mukanya 0,2 dari sini. M-nya 800 dan G-nya 10. 10 kali 0,22 kali 800 1600. Jadi gayanya yang ada di benda ini 1600 Newton ke kiri ya, sehingga percepatannya ke kiri juga ya, atau berupa perlambatan untuk benda ini. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2004 bagian keempat ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan yang penting nyalakan notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.